Recording, dari recording, sip. Dari mana? Oh, sisa si ini ya, si Evelyn ya. Oke, oke, oke. Hari ini sih kita nggak terlalu ini ya, nggak terlalu apa, nggak terlalu banyak ngebahasnya. Ntar gua mau cek apakah udah ngerekam, udah ya. Tinggal ngerekam lagi. Hari ini sih nggak banyak yang dibahas. Ntar ya. Sorry, gua ngecek rekaman dulu. Aman ya? Oke deh. Hari ini sih nggak banyak dibahas karena kita cuma ngebahas mengenai second skin sama nge ngebahas mengenai mesh, karena tinggal satu hal lagi nih, posibilitas dari mesh itu bisa ngebuat apa lagi sih gitu ya. Sehingga hari ini ya, jadi kalian melihat catatan gue ya di sini ya. Jadi kalau kita punya waktu kita bisa bikin bangunan tinggi ya, bangunan tinggi. Oke, kita tunggu teman kita dulu, Evelyn. Gimana? Evelyn. Aman. Kalau gue buka Revit-nya, kelihatan kan ya Revit-nya? Di share screen-nya. Kelihatan, Kak. Oke deh. Oh, iya, tapi gak enak banget ya, nggak bisa annotate ya. Aduh. Nggak asik banget, nggak bisa annotate. Besok kita balik ke Zoom lagi deh, biar bisa annotate. Oke. Ya udah habis nih, gue perpanjang lah nanti. Gimana Evelyn-nya? Apakah sudah aman? Oh iya, gimana Joyce? Gue Jumat nggak bisa Jumat tuh ada urusan. Oh, enggak, Kak. Kayaknya besok bisa deh, keburu. Keburu ya? Oke deh. Iya. Sip. Ntar dikabarin deh, Kak, isi nggak keburu atau gimana. Oke deh. Selamat datang Evelyn. Oke deh, Evelyn udah ada nih. Sip. Jarang-jarang gue menemukan apa anak-anak zaman sekarang belum punya Discord ya. Oke, jadi seperti yang gue udah sampaikan sebelumnya ke teman-teman, hari ini kita bakal nggak banyak ngomongin hal-hal baru ya, tapi kita hanya mengembangkan hal-hal yang udah kita tahu dari kemarin. Ya mungkin ada beberapa hal lah yang baru-baru, tapi ya itu bukan sesuatu yang ribet. Dan sekali lagi itu menyangkut sama hal-hal yang udah kita bahas yang kemarin ya. Kemarin kita udah bahas mengenai bikin struktur widespan, di mana struktur widespan itu ternyata menggunakan mesh. Ternyata kalau mau bikin bentuk yang aneh-aneh itu kita pakai mesh. Nah, sedangkan kalau mau bikin yang biasa-biasa aja gak usah pakai mesh gitu ya. Nah, hari ini gue ingin memberi tahu kalian posibilitas-posibilitas apa yang bisa digunakan dengan mesh, tapi pendekatannya itu bukan untuk struktural, melainkan untuk komponen-komponen yang arsitektural. Dimana di sini itu adalah membuat second skin. Kemarin udah gue kasih teaser dikit ya, kita akan ngebikin apa aja. Ya, jadi kira-kira 4 ini. Oke. Nah, yang menarik adalah keempat second skin ini memiliki teknik yang berbeda-beda untuk ngebuatnya. Oke? Nah, kita mulai dari yang paling gampang dulu kali ya. Yang paling gampang.
Nah, yang paling gampang itu sebenarnya, bentar, ini tuh, oke. Nah, yang paling gampang tuh ini nih, si second skin yang ini, yang segitiga-segitiga ini nih. Itu, eh gua sih dapetnya dari ini ya, dari salah satu murid dulu. Aman kan ya? Iya, aman-aman. Sorry, sorry. Gua parno nih kalau dia nggak aman nih. Sip. Eh, salah satu murid dulu, dia tuh penasaran bikin second skin eh, yang dia inginkan. Itu kayak gini nih bentuknya nih. Ya, inilah ya, yang kuning ini nih. Nah, bentukannya gini nih. Oke. Nah, itu ternyata gampang banget buatnya, teman-temanku. Di sini kalau kalian lihat, dia itu adalah mesh. Aduh, nggak bisa notate ya. Gatal ya tangan ya. Dia itu adalah mesh. Di sini nih mesh. Oke. Nah, seperti yang kemarin kita udah lakukan, kita kan bikin struktur tuh. Kita kan bikin komponen struktur itu kan pakai ini ya, pakai apa namanya? Pattern ya. Nah, di sini kita juga pakai pattern. Oke. Suara gua aman ya? Aman teman-teman. Gua Aman, ngeri. Kak. Aman ya? Aman ya. Nah, itu kita pakai pattern. Di mana kita itu akan membuat satu segitiga aja. Dan satu segitiga itu kita tinggal copy dan rotate aja, begitu ya. Nah, jadi di sini kita akan buat project baru. Oke. Oh, gue udah ada deh. Udah bikin project baru. Ini jadi presiden kita. Sip. Nah, pertama kan yang kita harus buat adalah si ininya ya, si segitiganya ya. Berarti kita bikin si template family baru dan kita menggunakan template yang sama kayak kemarin, yaitu adalah metric curtain panel pattern base yang ini nih. Kemarin pakai itu nggak kalian? Nggak ya? Oh, kalian kemarin pakai yang ini ya, yang model pattern base ya, yang ini ya. Nah, ini kita pakai yang ini aja nih, curtain panel pattern base. Bedanya dengan kak? Ya gimana? Itu cara nggak buat nggak usah buka receipt-nya lagi gimana? Biar Kamu pencet ini nih. Oke. Ini di sebelah logo Revit. Nah, home. Oke. Nah, ini kayak yang gue kasih tahu kemarin ya. Bahwasannya si family template ini bedanya cuma dikit-dikit doang, tipis-tipis. Malah kemarin tuh seharusnya bikin yang struktur tuh gue biasanya pakai yang ini nih, curtain panel pattern base biasanya. Tapi kemarin gue malah pakai yang generic model pattern base. Dan ternyata ya sama aja ya. Nah, tapi di sini gue pakai yang ini aja, metric curtain panel pattern base, gitu ya. Tinggal di open aja. Ya. Nah, persis sama ya kayak yang kemarin ya. Persis sama. Nah, di sini gue pakai paint aja ya, teman-teman. Tadi namanya Generic curtain panel apa sih ini? Curtain panel pattern base. Oke, nggak bisa sih. Curtain panel pattern base. Ini ya, curtain panel pattern base. itu di family. Ya, yang family, template family. Oke. Mas Kak. Oke. Ini kita zoom ya. Zoom. Nah, ini nggak ada annotate ya, jadi pakai paint ya. Maaf teman-teman. Ya, jadi kan kita mau bikin segitiganya nih, segitiganya. Oh, ketebalan. Ini kita gedein aja ya.
Kita gedein aja ini. Hop, ini ya. Nah, kita mau bikin si segitiganya nih, segitiga ini nih. Oke. Nah, kan kalau yang di gambarnya itu dia diamond gini kan. Nah, jadi kemarin tuh gue mikirnya kayak ya ini ternyata bisa dibagi dua gitu si segitiganya. Jadi bisa dibikin kayak gini. Ya kan? Jadi kan dia seharusnya kayak gini nih. Nah, daripada capek-capek kita bikin dia diamond gitu, mendingan kita bikin satu segitiga aja. Nanti tinggal kita rotate-rotate aja gitu ya. Kayak gitu. Nah, ini gue pengen bikin dia itu ini ke sini misalkan berapa ya? Kalau misalkan antar lantainya itu 4 meter, mungkin ini 2 meter kali ya. Ini 2 meter gitu. Sorry, 4 meter aja. Tingginya 4 meter aja, 400. Nah, ini kesininya 2 meter ya, 1:2 ya. Ini 2 meter gitu ya. Gue bikin gitu aja ya. Berarti, nah ini untuk Evelyn juga jangan lupa kamu ganti unitnya dulu ya. Jadi sentimeter. Oke, biar nanti kayak kemarin lagi. Salah ya. Nanti jadi kecil. Oke. Nah, ini kita ubah dulu nih si gridnya ini dia. Jadi 4 kali 2 ya. Yang tinggal 400, tinggal 200. Jadi kayak gini deh. Oke. Aman ya? Aman ya? Coba buat enggak. Wah, itu ya. 4 kali 2. Kamu klik si biru-birunya ini nih. Oke. Klik si biru-birunya ini ya. Kayak gini. Terus tinggal diubah aja nih dimension. Oke. Oke. Bentar ya teman-teman. Gue tuh takut kalau recording kita udah sampai ya. Udah aman-aman. Nanti tinggal gue gabungkan ya videonya nanti ya. Ini udah aman ya, sip. Nah, kita udah ganti gridnya ya. Nah, tinggal kita taruh aja nih si titik-titiknya. Ingat ya, kita tuh bekerja di Revit kan dari titik jadi garis, habis dari garis jadi bidang, bidangnya jadi sesuatu yang berdimensi ya. Nah, makanya kita harus naruh si titik-titik sama garis referensinya dulu sebelum kita kayak membuat bidangnya gitu ya. Di sini kita taruh dulu nih poin elemennya, satu di sini. Sorry, di sini aja berarti satu di sini. Oke. Karena untuk outputnya nanti kan bakal kayak gini ya. Outputnya itu dia bakal gini berarti. Sep. Ya. Dia bakal agak naik gitu ya. Ya, segitiganya. Berarti kita cuma butuh satu di ujung, satu lagi di sini. Titiknya. Di sini. Hap. Di sini titiknya ini bakal gua naikin. Ya. Naikin aja pakai move tool. MV. Tinggal dinaikin. Misalnya 50 cm. Sorry. Ini titiknya ini kesini. Hop. Gitu ya. Ini kesini. Terus ya itu driven by house-nya matiin. MV 50. Nah, mungkin kalau teman-teman titiknya tuh nggak bisa dinaikin gitu ya, nggak bisa dinaikin, ininya dimatiin dulu ya, di properties, driven by host-nya dimatiin dulu, driven by host-nya. Oke. Kalau ini di-uncheck, di-apply, nah ini tinggal kalian pakai move tool, MV ya. Ini seharusnya udah nyala, Aisyah. Nah, ini. Pakai move tool ya, MV. Gue naik 50 cm aja sih. Kalian kalau mau naik 2 meter juga silahkan lah. Oke.
Sudah ya? Habis itu tinggal kita sambung-sambungin aja deh garis-garisnya. Tapi jangan lupa 3D snapping-nya dinyalain. Oke? Tinggal disambung-sambungin kayak gini. Hap. Tuh, escape. Terus ini juga sub, sub, sub. Gitu deh. Tada. Jadi kayak tanda utara gitu ya. Di market-market biasanya utara yang gini kan. Nah, ini tinggal kita bikin formnya aja. Tinggal sih di-select aja nih. 3 garisnya. Create form. Terus pilihnya. Ini kan ada 2 pilihan nih pasti nih. Gue pilihnya tuh jangan yang berdimensi gini. Kalau gue ya. Gue pilihnya yang sebelah. Yang opsi 1. Ini kan ada opsi 2, opsi 1 ya. 2, 1. Gue pilih opsi yang 1, yang tipis. Yang dia tuh jadi tipis. Mana sih itu? Yang ini. Jadi dia opsi 2 ya. Ini opsi 2 nih. Dia hasilnya tipis gini. Kenapa? Karena nggak ada ini ya, nggak ada annotate ya. Kalau gue sih nggak mau kalau dia ada ketebalan, dia bakal jadi kayak gini nih. Kan gini, sub. Terus dia gini kan. Nah, ini kayak segitiga, terus nanti kayak ada patahannya gitu di sini. Gambar di Paint enak juga ya. Nggak licin. Nah, dia nanti kayak ada patahannya gitu di sini nih. Nah, gue sih menghindari itu kalau gue. Kalau kalian mau ada kayak gituannya juga nggak apa-apa. Ini kan misalkan kalau ada ya gimana? Sorry. Mau nanya itu tadi yang move tuh gak bisa di atas, tapi dia ke samping terus gimana? Itu tadi yang gue bilang, driven by host-nya dimatiin dulu. Kamu klik si titiknya. Udah dimatiin sih Kak tadi. Driven by host-nya dimatiin? Iya. Si ininya. Udah mati Kak. Udah mati. Nah ini Iya. udah bisa gini kan? Naik ke atas gini-gini. Udah muncul belum? Tanda panah merah, biru, hijau ini. Muncul. Bentar. Iya, kalau kalian di Discord kalian nggak bisa share screen ya. Maafkan aku teman-temanku. Bentar, coba 50. Kalau driven by host-nya udah dimatiin, pasti udah muncul nih si tanda panah. Muncul sih garisnya tuh gimana biar dia. Nah, abis kayak gini, gue ganti dia jadi tampak gini si view 3D-nya. Terus gue pakai MV. Udah tinggal diklik, naikin. Gitu. Oh, harus pakai ininya ya? Pakai view yang 2D-nya. Iya, biar jelas kan atas bawah. Ya, naikinnya pakai 3D sih, jadinya miring. Miring kan, ya. Biar jelas atas bawah kiri kanan ya kan, kalau 2D. Iya, bentar coba. Ini nggak klik ya? Waduh. Udah ditarik ke atas 50 tetap nggak naik Kak. Udah ini, maksudnya udah ada si tanda panahnya ini, kayak gini. Udah. Tapi dinaikin gini bisa kan? Bisa, cuman nggak keukur ya jadinya. Iya sih. Kalau kan udah diklik nih si titiknya, terus jadiin tampak. Terus MV, move tool, pakai yang ini nih. Move tool. Iya. Terus tinggal diklik titiknya. Udah deh masukin angkanya 50. Atau berapa gitu. Coba ya. Oh, udah bisa Kak. Bisa kan? Iya, kasih Kak. Sip. Udah deh tinggal di-import. Ya. Ini kenapa bisa yang itu ya Kak? Cuma kayak garis-garis. Sorry, gimana? Kayak udah bisa ngebentuk bidang kayak gitu.
ada ada putih-putihnya putih-putihnya tadi. tadi. Ah, Nah, ya. ini di saya cuma garis doang, dia nggak ada putih. Nah, kamu create form dulu dong. Ya. Dipilih nih garis-garisnya. Semuanya. Ya, 3 dulu, satu sisi dulu misalkan. Nih. Terus create form. Terus pilih deh yang kan nanti muncul tuh 2 kotak di kiri kanan tuh. 2 kotak tuh maksudnya kayak 2 opsi gitu nih. Lah, dia Share screen aja. boleh deh. Bisa nggak share screen? Sini ya. Coba sok. Kayak gini. Coba. Nah, ya udah. Nggak apa-apa. Coba diklik mana aja udah. Nah, itu tinggal kamu turunin extrude-nya gitu biar dia jadi tipis. Bisa gitu. oke. Nah, Itu dilakukan kayak gitu, Pak. ya, sama di select create form. Yap, siap. Oke deh. Makasih, Kak. Oke deh. Kak, sorry tadi gara-gara ketinggalan detik tuh habis itu kan pakai lain ya. Heeh. Nah, tapi kenapa kayak ada tanda silangnya gitu? Kayak simbol P dicoret tapi ada P-nya. Simbol P tapi dicoret. Ya kalau misalnya itu simbol di jalan parkir, tapi nggak ada P-nya, kayak bulat ada gitu. Aduh, nggak ngerti. Kamu bisa share screen apa enggak? Bisa nggak? Bentar. Coba ya. Bisa. Saya. Coba. Joyce. Nah, iya terus. Oh, iya. Stop sign gitu ya. Kamu escape dulu misalkan. Escape dulu. Oh, sorry. Gini, kamu pilih lainnya lagi tadi. Yaps. Nah, itu 3D snapping-nya dinyalain coba yang kanan tuh. Ya, silakan dilarok. Disambung-sambungin. Siap. Tengah-tengahnya jangan lupa ya. Sip. Escape. Terus di klik sana ya? Per sisi sih, dibikinnya satu sisi kan. Oh. Nah, gitu. Terus ya nggak apa-apa. Nanti bisa ditipisin kan. Tuh, tinggal tipisin aja. Nah, gitu. Itu tinggal tipisin. Tuh ada panahnya kan muncul. Iya. Udah, nggak usah. Yang sebelah situ nggak usah. Dua aja. Iya, di situ doang. Ini tipisinnya gimana, Pak? Ya kamu pencet kan, terus ada panahnya tuh. Nanti nge-snap dia. Nah, tuh nge-snap tuh tadi dia tuh. Mendingan kamu setipis tisu aja. Jadi, Oke. ya. Nah, tuh nge-snap gitu kan dia. Yaps. Mana ya? Makasih, Kak. Oke. Bentar ya, teman-teman. Oke deh. Ya. Siapa lagi? Tadi dari awal saya laptopnya ada masalah. Saya boleh dengerin. Nanti saya Yang apa-apa sih. Santai aja sih sebenarnya. Tapi kamunya nggak apa-apa. Kamunya nggak apa-apa nggak?
Nggak Nggak apa-apa. usah sih, Kak. Paham ya, yang penting paham ya, Evelyn. Iya. Iya. Oke deh. Sip. Oke. Nah, udah kan? Udah jadi nih si formnya nih. Oke. Gimana, ada yang ingin nanya lagi? Gue mendengar ada suara. Nggak ada ya? Oke deh. Ya. Ini udah jadi, tinggal kita load into project aja ya. Load into project ke project yang terkait. Load into project, udah. Selesai, gitu aja. Oke, nggak apa-apa, tenang. Memang nggak terjadi apa-apa. Pasti ya. Ini kita... ini gue gantiin ini dulu. Kayak gini. Ini ya. Nah, ini kita tinggal implement si pattern-nya aja. Sama kayak bikin struktur bentang lebar kemarin. Pertama kan kita ke meshing inside. Terus kita in place mesh ya. Ini di-okein aja. Nah, itu kita nggak perlu ngeset si work plane-nya kayak kemarin ya. Kan kemarin tuh work plane-nya cukup ribet. Nah, ini nggak perlu lah ribet-ribet ya. Ini tinggal kita bikin garis aja. Literally tinggal bikin garis aja. Tapi di sini gue ngerjainnya di floor plan. Makanya 3D snapping-nya gue matiin ya. 3D snapping-nya gue uncheck nih di sini. Tinggal digambar garis aja kayak gini. Tap. Gitu ya. Sudah ya. Tinggal gini deh. Habis itu tinggal create form. Pilih garisnya, create form. Dia akan jadi bidang seperti ini ya. Oke. Nah, ini gue sesuaiin aja dulu si ininya, lebarnya. Dimana lebarnya kan tadi si segitiganya itu 2 meter ya. Ini gue taruh jadi 20 meter deh. Ya. Ini 2000 ya. Nah, ketinggiannya juga kita set. Jadi, yang tadi kan 4 meter. Berarti ini 400. Kayak gini ya. Kayak gitu. Oke? Nah, udah deh. Ini tinggal kita select aja nih si bentuknya. Divide surface. Divide surface. Oke? Nah, ini kayak yang kemarin. Tinggal U-grid V-grid-nya kita ganti. Ini jadi fixed distance. Ini U-grid-nya berapa? Apakah ini 200 gitu? U-grid-nya berarti yang gitu. Oh, berarti U-grid-nya ini 400. V-grid-nya yang 200. Nah, ini 200. Kayak gitu ya. Nah, ini tinggal kita taruh pattern-nya deh. Nah, di drop down menu yang ini, no pattern. Tinggal di drop down. Cari yang ini, yang segitiga tadi. Nah, pasti bentuknya ya mungkin di kalian udah benar bentuknya. Tapi kalau kalian sama kayak gue nih, kayak gini udah agak aneh bentuknya. Itu tinggal kalian rotate aja si ininya. Komponen rotation di sini. Kalian tinggal scroll down di properties. Di sini ada komponen rotation. Kalian tinggal ubah-ubah aja sampai dia benar nih di 90 misalkan. Kayak gitu deh. Gampang ya. Tinggal di finish mesh dulu, kayak gitu ya. Nah, untuk membuat bentuk diamondnya, tinggal kita copy aja. Tinggal di copy, kayak gini. Sorry. Ini tinggal di copy. Oke. Sorry. Tinggal di copy. Oke. Habis itu, nah, teman-teman, yang mau gue note adalah bahwasannya kalian, sekali lagi, kemarin kan gue ngomongin mengenai beda ini, kalian nge-select edge, atau kalian nge-select satu plane, atau kalian nge-select satu bidang 3 dimensinya gitu ya, yang gue bilang. Yang kalau kalian mau nge-select tuh pakai tab-tab nih, supaya ke-select hal-hal yang pengen kalian select gitu ya.
kalau susah untuk ngeraba-ngerabanya. Nah, ini pas kalian ngelakuin untuk nge-copy bentuk ini, kalian harus bedain. Kalian ngeseleksi rectangle-nya, kalian ngeseleksi segitiganya, atau kalian ngeseleksi bidang mesh-nya. Kalian ngeselect mesh-nya atau si 3D si segitiganya. Gitu ya. Oke. Karena kalau kalian ngeselect-nya itu si segitiganya, kalau kalian mau copy nih, CO ya, copy ya. CO. Kalian mau copy, dia nggak akan nge-copy, dia akan hanya pindah. Kayak gitu ya. Nah, supaya dia bisa ke-copy, kalian tuh nge-select si mesh-nya gitu. Si bidangnya gitu ya. Tinggal di copy, diginiin. Oke. Setelah itu, tinggal kita rotate dia. Dimana di sini komponen rotationnya jadi 180 gitu misalkan. Jadi 270. Kayak gitu ya. Nah, tinggal di finish mesh gitu misalkan. Ini udah jadi nih satu diamond. Gitu ya. Seperti itu. Tinggal kita copy aja nih. Kayak gini misalkan. CO ya, copy. Tuh. Udah deh. Jadi deh diamond shape kita ini ya. Kayak gitu. Dan tentunya kalau kalian render ini, pastinya dia belum ada materialnya. Cara set materialnya itu ada di family-nya ya teman-teman. Jadi di folder family ini, kalau kalian lihat nih, kalau kalian nge-seleksi plane-nya, ada ini ya, material and finishes. Kalau kalian select nih, sisi segitiganya, itu ada material and finishes. Material, tinggal kita klik aja nih, si kotak-kotak ini, tinggal ganti aja si materialnya. Oke, kayak gitu. Jadi parameter-parameter kalau kalian bikin family, kan kalian membuat si family itu kan. Tentunya kalau kalian nggak naruh informasi materialnya, ya kalau ngerender nanti juga nggak akan ada materialnya, dia bakal abu-abu aja gitu. Jadi jangan lupa untuk naruh materialnya ya, kalau kalian nanti SPA atau apapun itulah ya. Udah jadi deh second skin kita. Ya, gimana? Aku nggak kayak gembung Nah, gimana? segitiganya. Nggak gembung. Aku nyanyi. Aku Boleh. Nah, mana ya? Oke, silakan Duku Palembang. Gimana? Gimana? Duku Palembang. Gak mau apa? Nggak gembung gitu, Kak. Oh, itu ya, karena kamu nge-move-nya salah tuh di family-nya. Coba kamu ke file family kamu. Oh, Yang tadi kan masih kebuka nggak? udah enggak. Yang 3D tuh kayak masih kebuka tuh. Yang kanan. Tuh ada 3D-an kan? Nah, tuh masih kebuka kan? Nah, coba kamu orbit sini kamu. Menggembung ya. Yang itu enggak emang. Enggak. Kamu udah divide surface kan? Udah. Coba, kalau gitu kamu pencet coba dia. Apanya? Si ini ya, si bidang 3D-nya ini. Ya, coba kamu select tuh. Oke. Ya, coba kamu ulang step-nya deh. Coba kamu hapus dulu ini. Ya, silakan kamu divide surface-nya deh. Yang tadi. Ya, kamu taruh bikin garisnya dulu. Gimana nih, Kak? Ya, gambar garisnya. Langsung aja. Ya, langsung. Oke. Gambar garisnya. Terus
Escape, pencet escape aja. Up. Nah, seleksi garisnya, create form. Nah, terus nah, kamu iya ya, benar-benar. Sorry. Ya, boleh. Gak apa-apa. Ya. Ya, tinggal di-select. Nah, itu kamu nge-select si satu bidang itu, divide surface. Coba U-grade-nya 400 ya. V-grade-nya juga. Itu udah 200 tuh. Oke, udah 200. Nah, pattern-nya coba. Nah, itu kamu tapi nggak menggembung gitu ya dia? Iya. Coba di rotate, di orbit gitu. Kok setipis tisu gitu sih? Lah, kok aneh sih? Tapi di file family kamu tuh masanya udah menggembung gitu loh. Iya. udah. Ya, anomali nih. Coba drop down menunya properties itu. Yang atas, sorry. Yang rectangle family itu. Ya. Itu udah kamu drop down ya menunya? Udah. Coba Ini pilih kan. yang checkerboard atau apa gitu. Dia juga. Oke. Kenapa milikmu aneh ya? Seharusnya sih hal itu tidak terjadi ya. Itu kayak anomali tuh. Seharusnya enggak ya? Apa ya? Salah di mana ya? Coba kamu cancel mesh yang di atas. Di-yesin aja. Coba mesh yang inside lagi. In place mesh. Ya sama aja sih tadi ya. Kita udah bikin garis ulang ya. Ya. Tinggal di escape. Escape lagi, ya. Create form. Dan ini nggak usah diatur-atur, kamu langsung masukin patternnya aja, langsung divide surface. Coba misalkan. Langsung divide surface aja. Coba langsung masukin patternnya. Nggak usah di itu. Dia udah gelembung belum? Coba jadiin tampak. Iya. Udah ya? Udah. Oke deh, berarti error berarti dia. Nggak tau, kayaknya kamu melakukan sesuatu sehingga itu dia jadi tipis deh kayaknya. Oke gitu tuh. Tinggal kamu atur-atur aja. Itu gampang kok, tadi tinggal dibikin. Tadi kamu udah ngelakuin hal yang benar. Tinggal kamu copy terus rotate gitu. Jadi diamond, jadi bentuk diamond gini. Ya. Jadi yang saya kayak gini aja nggak apa-apa. Gak apa-apa. It's okay teman-teman. Kalian tenang aja. Gue juga nggak akan meriksa kerjaan kalian satu-satu. Jadi it's okay, tenang aja. Yang penting kalian udah ngerti cara buatnya, logikanya. Nanti tinggal diingat-ingat aja. Ya. Terima kasih, Pak. Oke deh. Nah itu nanti tinggal kalian susun-susun aja tuh si bentuk diamond itu ya. Kayak gitu.
sesuai bentuknya yang kalian inginkan. Ya. Nah, jadi cukup mudah ya. Tapi memang membutuhkan effort kalau misalkan second skin-nya tuh nggak pattern base ya. Yang nggak pattern base tuh kayak gimana, Kak? Nah, kayak gini nih misalkan. Misalkan kalian mau bikin bentuk fasadnya bergelombang-gelombang gini nih. Ntar ya gue gedein dulu nih si ininya. Dia mau menggelombang-gelombang gini nih. Ya, kayak gini ya. Ini bikinnya gimana, Kak? Oke. Ini bikinnya gimana? Bikinnya ini tuh sangat-sangat mudah. Kita tuh menggunakan curtain wall. Curtain wall aja. Ya. Tapi sebelum masuk ke yang ini, sebelum masuk ke yang sebelah sini, gue ingin ngasih tahu kalian sesuatu dulu mengenai membuat fasad yang lebih jauh lebih simpel daripada itu ya. Yaitu fasad yang garis-garis gini ya, yang vertikal-vertikal gitu. Kayak gini. Ya, yang vertikal-vertikal gitulah, yang biasa sering dipakai. Nah, kenapa sih gue bahas ini dulu? Karena logikanya tuh sama. Ya, logika yang ini tuh sama yang ini sama. Tapi mungkin ada perbedaan sedikit aja, oke? Nah, gue mau ngasih tahu dulu yang vertikal kayak gini. Itu tuh kita tinggal pakai curtain wall aja, teman-teman. Jadi, idenya, curtain wall itu kan, kalian ingat ya, ada yang namanya tuh mullion. Mullion tuh kusen-kusennya gitu. Idenya adalah kayak, gimana kalau kusennya kita bikin banyak nih, ya, kusen yang vertikalnya dibikin banyak gitu. Tapi si kacanya kita ilangin. Ya. Jadi cerdik-cerdikannya tuh di situ. Kayak gitu ya. Jadi untuk bikin fasad yang basic kayak gini nih, yang vertikal-vertikal gini, kalian tinggal pakai curtain wall aja. Ke wall, curtain wall, pilih yang mana aja. Kalian edit type, kalian duplicate. Misalkan ini fasad gitu ya. Oke. Nah, ini vertical grid-nya pakai fixed distance saja. Itu misalkan antar batangnya nih, antar batang ini ke sini misalkan berapa? 5 cm gitu misalkan ya. Misalkan 5 cm gitu. Yang ini horizontal grid-nya dibikin none ya, dibikin none. Vertical mullionnya yang kita isi nih. Misalkan pakai mana aja, gue pakai yang rektangular ini. Rectangular mullion ya. Tinggal di apply, di okein aja. Nah, ini kalau kita tarik garis nih. Sorry. Ini kalau kita bikin si wall-nya ya, akan jadi yang ini nih, fasad-fasadan yang sering mungkin kalian pakai. Yang mungkin sering kalian pakai, astaga. Nah, tapi ini kayaknya terlalu dekat ya. 5 cm mungkin 10 cm gitu ya. Nah, atau mungkin 15 atau 20 ya. Nah, gini nih. Fasad-fasadan yang sering dipakai ya. Nah, tapi yang mungkin kalian lihat nih di sini, kacanya masih kelihatan ya. Si kacanya tuh masih ada. Ya, kacanya tuh masih ada. Caranya gimana supaya kacanya nggak ada? Jadi, supaya kacanya nggak ada, kita balik lagi ke edit type. Si ininya nih, curtain panel kan ini none. Kalau kalian drop down tuh, ya curtain panelnya kan none. Nah, kita harus nge-insert family curtain panel yang empty. Kayak gue udah pernah singgung ya masalah itu. Tinggal kalian insert aja, kalian load family, terus kalian ke folder yang curtain panel, ini curtain wall panel, pilih yang empty. Oke, tinggal di insert. Nah, itu tinggal kita ganti aja yang tadi. Si curtain panelnya, pilihlah yang tadi, yang udah kita masukin. empty panel. Tinggal di apply aja. Di oke. Kayak gini. Ya. Jadi kacanya hilang. Jadi menyisakan si kusen-kusennya aja gitulah. Kasar istilahnya. Seperti itu ya. Jadi gampang ya buat yang kayak gini. Nah, itu logikanya sama. Tapi yang ini dibikin bentuk bergelombang-gelombang gitu.
Kak, Ya, tadi kok yang dikata mau itu edit type-nya apa? di type maksudnya ininya, Iya, isinya apa aja. iya. Vertical grid-nya pakai fixed distance, spacing-nya 20 cm gitu. Distance-nya 20 cm. Ya, jadi kayak jarak antar kusennya tuh 20 cm gitu. Terus vertical mullions-nya dimasukin, didefinisiin. Gitu. Horizontalnya Horizontalnya nggak usah. Kan kita mau bikin fasadnya tuh batang-batang vertikal kan. Jadi horizontalnya nggak perlu. horizontal. Gitu deh. Seperti itu, seperti itu, seperti itu. Terima kasih, Kak. Oke. Udah tinggal dibikin aja si wall-nya ya. Seperti itu. Oke. Nah, kita tinggal bikin dia gelombangin. Enggak sih, nggak tinggal bikin sih. Tapi maksudnya itu, mari kita bikin dia fasadnya batang vertikal tapi bergelombang, ya. Nah, kalau kalian udah ngeliat bentuknya aneh-aneh gini, kalian sudah harus mengekspektasikan ngebuatnya itu pakai mesh, ya. Nah, di sini, gua misalkan narok ada dinding acuan ya. Ada dinding acuan ya. Kenapa ya? Biar apa-apa biar ada latar belakangnya aja sih. Aku bikin dinding acuan deh. Kayak gini ya. Ada dinding-dindingan kayak gini. Ini 4 meter gitu ya. Sampai level 1. Kepanjangan. Sampai sini aja. Oke. Gue bikin dinding dulu aja nih biar untuk ada backgroundnya aja sih sebenarnya. Ya. Nah, ini kalau kalian lihat kayak gini, kalian seharusnya udah mulai ini ya, ke trigger gitu ya. Kemarin kan kita udah bikin bentuk yang aneh. Udah mempraktekkan beberapa hal yang bentuknya tuh aneh. Kayak kemarin tuh kita bikin yang Zaha Hadid gitu ya. Jadi kita bikin 2 garis, satu garis yang ini, terus garis yang kedua yang itu kayak gini. Ya, garis keduanya gini. Garis keduanya kayak gini berarti ya. Berlawanan gini. Gini, gini ya. Ya. Terus kita suruh si Revit, Revit bikin dong dari 2 garis ini jadi suatu yang 3D, terus mereka ngeblend gitu ya. Kan mereka ngeblend tuh jadinya, kita select dia, seleksi garis 1, garis 2, terus make a form ya. Dia nanti bakal ngeblend gitu ya. Nah, ini juga sama. Berarti kita bikin gelombang 1 sama gelombang yang kedua. Nanti yang bikin dia jadi ngeblend gini ya si Revit-nya aja gitu ya. Jadi kita kayak bikin gelombang yang 1 sama gelombang yang 2 kayak gini. Nanti si Revit yang ngebentuk kayak wave-wave-nya gitu ya. Berarti apa, Kak? Berarti kita butuh 2 work plane. Ya. Jadi kita ke meshing inside dulu, kita in place mesh. Ini diokein dulu aja. Nah, kebetulan juga di sini kita udah ada work plane default-nya ya. Yaitu adalah floor plan lantai level 0 sama floor plan level 2. Level 1, level 0 sama level 1 ya. 0 sama 1. Nah, berarti di floor plan level 0 kita tinggal bikin garis wave yang nomor 1. Nanti di work plane yang level 1 kita bikin si wave yang 2 gitu ya. Nah, di sini gue pakai gambar di level 0 dulu aja nih, kayak gini. Nah, pakai yang ini nih, spline through points. Nah, yang kemarin udah kita pakai ya. Jadi tinggal dibikin aja nih gambarnya kayak gini. Misalkan ya. Dia tuh gini. Wave-nya gini misalkan.
Nah, gini. Ngasal weh ya. Masuk coba supaya agak bagus ya. Nah, biar agak bagus sedikit. Ngasal weh nggak apa-apa. Ya, ngasal aja. Nggak apa-apa. Nah, di floor plan level 1 kita ngelakuin hal yang sama juga ya. Tinggal kita gambar, tapi kalau gue nih berlawanan. Sorry, bertolak belakang gitu gambarnya. Ya benar ya, berlawanan, bertolak belakang ya. Ini longitudinal ya. Ada bukit, ada apa? Masih dalam gelombang tuh istilah-istilahnya. Nah, itulah ya. Nanti dia akan menghasilkan garis yang seperti ini deh. Tada. Nah, itu gue gambarnya di floor plan tuh, teman-teman. Di floor plan level 0, level 1. Supaya apa, Kak? Supaya gue nggak perlu ngeset work plane-nya lagi. Kalau di 3D kan kita harus ngeset work plane ya. Karena kalau kerja di 3D kan kita berarti kerja di ruang hampa. Tapi kalau di floor plan tuh ya kita sebenarnya bekerja di suatu bidang yang datar sebenarnya gitu ya. Kalau di floor plan. Dia udah ada work plane-nya gitu. Seperti itu ya teman-temanku. Nah, kayak gini deh. Nah, kalau udah jadi, tinggal select aja si garis 1 sama garis 2, create form. Nanti dia akan membentuk wave-wave kayak gini ya. Nah, tapi kalau dirasa kurang tinggi, tinggal dinaikin weh. Silakan weh ya. Nah, itu kalian gak lupa ya, bahwasannya si titik-titik itu masih bisa diraba-raba ya. Masih bisa diraba-raba nih. Kayak gini. Nah, itu masih bisa kita edit-edit ya. Misalkan ini gue mau naikin, gue kedepanin gitu ya. Ini gue kedepanin gitu misalkan. Kalau dirasa, aduh kurang puas sama si gelombangnya. Kurang enakan. Nah, gitu ya. Bisa diedit ya titik-titiknya. Semoga kalian tidak lupa ya. Karena penyakit murid-murid enggak sih, penyakit gue juga sih. Kalau kita nggak biasain si Revit ini kita lupa guys. Padahal Revit tuh gampang ya. Tapi sekali gampang tuh kan, oh gini doang caranya. Terus kita lupakan. Semoga kalian nggak gitu ya. Jadi dipakai terus Revitnya ya. Gitu deh. Semoga kalian masih mengingat ya. Si titik-titik ini masih bisa di edit-edit. Kalau mau kelihatan titik-titiknya, ingat ya. X-ray-nya dinyalain. X-ray. No. Nanti sih titik-titiknya kelihatan. Gitu ya. Udah tinggal di finish mesh dulu aja. Kayak gitu ya. Oke. Gimana, aman? Semuanya aman? Sebelum kita masukin si batang-batang ininya, batang-batang kayunya lah. Ya. Gimana, aman ya? Sepertinya aman nih. Hebat-hebat nih kayaknya. Besok kita balik ke Zoom lagi ya guys. Karena kurang enak ternyata nih. Kak, Yuk. mau Mau nanya, nanya, kok aku nggak bisa yang di level level 1 1 ya, desain level. Kamu gambar yang level 1, gambar si garis yang level 1 di floor plan lantai 1. Di floor plan. Jadi kamu ke floor plan, kamu gambar si wave-nya ya di floor plan, jangan di 3D gitu. Oh ya, kasih Kak. Oke deh. Gimana? Aman? Rere aman? Rere Sekar? Awas Kak.
Aman ya, Rere Sekar? Kamu ikut membuat kan ya? Iya. Oke deh, Rere Sekar. Teret, tereret, tereret. Oke, gimana? Aman ya? Berarti aman ya? Siapa namanya? Jessica ya? Jessica, berarti kamu tinggal bikin si ininya aja nanti. Si bentuknya gitu ya. Tinggal seleksi dua garisnya, make form ya. Segampang itu. Nah, kalau gue tinggiin nih ya. Tinggal pilih aja garisnya, terus bisa dinaikin ya. Gitu ya. Gini. Bisa dinaik turunin nih. Bisa dibikin bantet gini juga nih. Bisa dibikin tinggi juga. Gini ya. Gak apa-apa deh, tak tungguin lah. Tak tungguin, nanti kamu bingung sendiri ya. Gua lanjut di 2127 deh. Gua tungguin ya. Teret, teret, teret. Teret, teret, teret. Habis ini kita tinggal ngebahas dua fasad lagi. Nah, dua fasad yang ini nih agak-agak kasih. Sebenarnya nggak ribet sih. Yang ini bukan agak ribet sih, agak butuh satu step aja, satu step lebih panjang lah dibandingkan fasad yang ini ya. Yang ini tuh persis kayak bikin fasad yang pattern base ini ya. Jadi kita harus bikin family baru ya. Oke. Teret, 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 teret. Oke, sudah 2127. Oke. Nah, kita udah jadi nih bentuk si wave-nya nih ya, bentuk wavy-nya ini. Oke. Nah, ini teman-teman, si bentuk wave ini itu kita tinggal masukin si curtain wall-nya aja. Tapi kita bukan pakai curtain wall. Kita menciptakan curtain wall sistem yang baru. Makanya di sini gue memperkenalkan kalian dengan curtain system. Di architecture, sebelahnya floor tuh ada curtain system. Tinggal kalian pencet aja si curtain system ini. Nah, kita membuat sistem baru. Makanya gue edit type, duplicate, terus tinggal kasih nama di sini. Fasad wavy, misalnya wavy, asik. Gitu ya. Nah, di sini ada grid 1 dan grid 2. Nah, sepertinya grid 1 tuh yang vertikal ya. Gua asumsikan kayak gitu aja ya dulu. Kalau salah tinggal dibalik aja. Grid 2 tuh yang horizontal gitu. Nah, persis sama kayak yang tadi. Kita tinggal masukin yang grid 1 ini fixed distance misalkan gitu ya. Fixed distance, terus ini misalkan 20 cm. 20 cm gitu. Grid 1 muliannya tinggal dimasukin aja. Yang rektangular ini nih. Nah, ini rektangular ini. Ya. Tinggal di apply, terus di okein. Udah. Gitu dulu. Ya. Oke. Nah, cara... Editnya apa? Nah, ini nih. Grid 1, fixed distance. Sama kayak yang tadi. Sama kayak yang bikin curtain wall tadi. Sama kayak yang edit type yang sebelumnya ya. Udah? Aman?
Aman. Oke deh, sip. Nah, tinggal sistemnya kita implement aja. Tinggal di select kayak gini. Oke. Terus, habis udah di select, pencet ini deh. Di kanan atas ada create system. Tinggal dipencet create system. Nah, memang harus tunggu beberapa saat, bla bla bla. Dan pastinya bakal ada error-error ya. Ada warning-warning. Nah, tadi udah jadi deh. Ini kita ya. Nah, di sini itu mungkin kalian akan lihat ada garis-garis horizontalnya gitu ya. Itu karena di grade 2-nya itu masih pakai fixed number. Kalian jadi non aja ya. Dan ini gue pengen rapetin jadi 10 cm gitu atau 15 ya. Di apply aja. Ini jadi 17 gitu. Tadi warning dibikin 15 nggak bisa karena apa? Tadi muncul warning bahwasannya katanya terlalu deket nih, terlalu mepet. Lu bikin agak lebih longgar dong si jaraknya gitu ya. Dia cuma mau ngomong gitu doang kok. Yang gue juga omongin ke murid-murid gue adalah kalau ada warning di Revit, selalu baca dulu ya teman-teman. Jadi budayakan baca dulu. Warningnya tuh dia ngomong apa. Karena terkadang warning yang Revit kasih tahu itu biasanya berisikan solusi. Ya. Dan juga kadang-kadang ada beberapa warning yang bisa kita ignore aja. Nggak perlu kita tanggepin gitu. Kayak gitu ya. Jadi kalian tuh kalau ada warning jangan langsung bingung gitu ya. Kalian baca dulu aja warningnya tuh dia mau bilang apa sih sebenarnya gitu ya. Udah jadi si ininya. Fasadnya. Ya walaupun ya teman-teman, si kacanya memang bakal tetap kelihatan. Si kacanya ini bakal tetap ada ya. Dan itu memang nggak bisa dihilangin. Kalau curtain panelnya kita ganti si MT ini, pasti dia nggak akan bisa ya. Dia pasti nggak akan bisa. Karena dia tetap akan ada si kacanya. But it's okay karena kalau kalian di render si kacanya ini nggak akan terlalu kelihatan karena dia transparan ya kaca kan. Jadi dia nggak akan terlalu kelihatan. Tapi memang kalaupun dari Revitnya memang bakal kelihatan nih ada si kaca-kaca ini nih. Oke? Seperti itu. Ini yang fasad ke 3 lah ya. Technically 3 lah ya. Oke, kita akan lanjut ke yang selanjutnya ya. Udah record ya. Yang selanjutnya, gue bakal ngasih tau yang ini dulu deh, yang lebih gampang. Yang ini. Ya. Nah, ini gue mungkin ngasih tebak-tebakan dikit kali ya. Ke siapa ya? Ke Rere deh. Misalkan Rere dulu lah ya. Soalnya dia jarang gue panggil nih. Rere. Halo Rere. Ya. Kalau kamu ngeliat yang fasad yang ini, kamu mengkira-kira bikinnya gimana caranya? Ayo, kan kita udah belajar berbagai cara nih. Kita udah belajar beberapa hal di Revit, khususnya mengenai mesh. Coba, kira-kira ini bikinnya gimana? Tebakan kamu. Silakan nebak aja, nggak apa-apa. Kayak bikin yang sebelumnya kali. Yang mana tuh? Jadi Yang ada 2 garis gitu. Iya. Jadi Terus? sambungin. Terus dibikin giniannya gimana? Kayak Nggak kisi-kisi. tahu. Oke. Thank you Rere. Nice one. Thank you ya. Rere udah ngejawab stepnya. Step awalnya nih. Rere udah benar ya. Good job Rere. Jadi iya nih kan karena kita udah lihat nih. Oh, bentuknya tuh dia agak-agak bergelombang juga nih. Oh, pasti kita pakai mesh juga. Nah, yang jadi timbul pertanyaan adalah gimana ya bikin kisi-kisi kayak gini ya? Dia bentuknya kayak batang-batang kayu gitu.
Nah, ini gua make yang void solid mesh, ya. Jadi, gua membuat bidang tebal solid mesh. Terus yang kecil-kecil ini nih, gue potong pakai void mesh. Jadi kayak bikin building patch kemarin. Kan itu kita bikin si void mesh terus kita cut kan. Nah, logikanya tuh sama, ya. Jadi posibilitas dari solid void mesh aja bisa dibikin kayak gini ya, teman-teman. Ya. Jadi caranya gampang banget nih caranya ya. Ya, gua kasih tunjuk caranya ya. Ini gua copy aja si wallnya ini supaya ada dinding acuannya ya sih sebenarnya. Iya, kayaknya butuh sih. Kalian kayak butuh bikin wallnya sih, teman-teman. Ini gua unconnected aja, unconnected height-nya 1200 lah misalkan. 1200 gitu ya. Jadi dia tinggi banget kayak gini ya. Oke. Nggak dibikin wall juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Nggak apa-apa. Ya. Nah, kita ke mesh against side yang pasti. Terus kita in place mesh. Oke. Nah, kalau ngelihat yang tadi nih, oh dia tuh bergelombangnya tuh dalam dalam garis Y ya. Jadi kiri kanan. Oh, berarti kita butuh work plane yang vertikal gitu ya. Tinggal kita bikin aja nih reference plane-nya di sini. Tinggal digambar kayak gini, kita namain 1. Ini kita namain 2 gitu ya. Ya kayak gini ya. Jadi ada reference plane yang 1, reference plane yang 2 gini ya. Tinggal di set aja, set work plane sama stepnya kayak yang dulu yang kemarin gua kasih tahu ya. Reference plane 1 terus di okein ke 3D view, open view ya. Tinggal di show aja kayak gini. Ya. Kayak gitu doang. Nah, ini tinggal kita bikin sih wave-wave-nya aja sama pakai yang spline through points. Spline through points. Tinggal dibikin wave-wave-nya gini aja. Ya. Ngasal dulu aja, it's okay. Nah, ini kalian pakainya ini ya, draw on work plane. Di sebelah draw ini kan ada yang ini ya, draw on face sama draw on work plane. Yang kayak gue udah jelasin pas kita bikin tapak. Pilih yang draw on work plane ya. Jadi ya biar dia si sketsanya ngikutin work plane-nya gitu. Ini tinggal dibikin wave-wave-nya aja. Pak, Ya. Tadi yang work plane-nya gimana? Pakai reference plane yang ini nih. Yang reference plane 1. Ya, terus reference plane 2 di kiri kanan nih. Kalau kamu lihat ada garis hijau-hijau nih, putus-putus. Ini reference plane 1, reference plane 2. Terus yang ini yang 3D view itu kayak gini. Oh, kamu dari floor plan ini kamu set work plane-nya. Ya. Terus pilih reference plane yang 1 atau yang 2, bebas. Misalkan yang 1 gitu. Terus di okein. Terus go to view-nya itu 3D view aja, open view. Kayak gini. Biar work plane-nya kelihatan, di sebelah set work plane itu ada show. Nah, ini kamu nyalain show work plane-nya biar kelihatan. Oke ya. Kayak gitu. Oke deh. Ini tinggal dibikin aja garis yang gini. kalau yang putih itu tuh dipakai wall. Iya, betul sekali. Oke. Evelyn ikut ngerjain juga akhirnya? Iya. Oke deh, mantap deh kalau gitu. Cara munculin 3D view-nya tuh gimana? Dari floor plan, kamu nge-set ini kan? Set work plane nih. Udah. Iya. Terus pilih yang ini, terus diokein. Nanti dia muncul kayak gini nih. Go to view-nya pilih yang ini.
Oh, kalau nggak muncul gimana? Berarti dari 3D view, kamu milih workplay-nya tuh dari 3D view tuh. Iya apa enggak? Enggak ya? Dari Nggak. floor plan. Dari floor plan. Bentar. Yang Yang muncul muncul cuma cuma satu apa dua sih, Kak? Maksudnya gimana? Kan Kan itu nge-setnya ada dia dua ada dua kan kan tadi. tadi. Yang Ah, kiri kanan. Kanan. ya. Nah, Nah, yang yang dia tuh emang cuma satu atau dua? Ya satu dulu kan kita bikin garis yang satu dulu. Nanti pas mau gambar kedua baru pindah ke bidang kerja yang satu lagi gitu. Oh. Waduh, tetap nggak muncul sih. Di Pilihan yang view-nya setelah setelah di-oke. Pencet show aja lo nih. Show. Biar muncul biru-birunya kan? Iya. Iya. Pencet show coba di 3D view. Tetap ini tuh yang pertama. Pokoknya yang kiri dua yang tetap bisa muncul si biru-birunya. Nah, yang sekarang pencet yang kanan nggak bisa muncul. Yang kanan kamu ngulang lagi stepnya. Pilih yang ini. Pilih set work plane. Nah, yang kanan tuh namanya apa? Di sini kan gue namanya 2 nih. Berarti set work plane. Berarti pilih yang reference plane 2. Oke. 3D view, open view. Nanti pindah. Oh ya, oke Kak. Makasih. Iya. Seperti itu deh. Tadi tuh kalau habis dari wall tuh ke reverse. Terus bikin Iya, kamu kan satu dulu. iya matching and side. Ya kan? In place mesh. Udah, itu semua udah. Udah. Terus Udah. reverse. Terus bikin reference plane-nya kan? Iya. Pakai yang ini. Udah, cap. Udah. 1, 2. Kamu pencet set work plane. Terus pilih yang bebas. Kamu mau gambar yang kiri dulu, yang kanan dulu. It's okay guys, teman-teman. Udah guys, teman-teman lagi ya pemborosan kata. It's okay, teman-temanku. Mau yang gambar yang kiri atau yang kanan dulu kamu? Bebas. Jadi misalkan reference plane yang satu diokein. Nanti pilih ke 3D view gitu. Kalau muncul tulisan reference plane-nya kenapa? Nggak muncul. Udah dinamain belum? Ini kalau reference plane nggak nggak dinamain, dia bakal nggak muncul loh. Makanya dinamain. Kamu klik garisnya kan? Klik si reference plane-nya. Tuh, klik to name. 1. Kemarin kan kita udah bikin reference plane kan? Iya. Cuma kan di sini sama ada kayak name-nya kemarin ada. Yang pas kamu mau ngeset nggak ada namanya kan? Karena kamu belum memberikan nama kepada anak Di tersebut. yang garis di garis reference itu nggak ada tulisan harus dinama. Klik to name-nya udah ada belum sekarang tapi? Belum ada. Coba kamu klik si reference plane-nya. Garis reference plane-nya. Iya. Muncul gini dong seharusnya nih. Klik to name kayak gini. Kok iso nggak ada ya? Harusnya sih ada ya. Oke, nggak apa-apa Evelyn kalau memang nggak ada. Tapi kamu udah bikin kan kiri kanan kayak gini? Udah. Nah, kamu bisa pakai ini nih setnya pick up lane. Tapi kok nggak jadi titik-titik yang kayak gitu? Nah, kamu pilihnya yang reference atau yang plain doang nih? Reference. Seharusnya yang plain. Reference plain. Kan ada model, ada reference, ada plain. Pilihnya yang plain. Plain. Yes. Ya, itu yang plain itu namanya reference plain. Kalau kamu lihat di layar aku namanya reference plain. Kayak reference.
Yang atas tuh namanya reference line. Nggak apa-apa. Memang nggak jelas ya si Revit-nya. Oke, aman saja. Ini aja nih. Nah, begitu ya. Tinggal dibikin aja wave-nya ya. Wave. Setelah reference line itu kemana? Kamu tinggal udah dinamain, Udah. tinggal set work plane deh. Di set work plane. Kan kita mau gambar kan, berarti kita harus definisiin bidang kerja kita. Makanya kita harus ngeset work plane kita, ngeset bidang kerja kita. Dari floor plan, set work plane, terus pilih deh yang mana. Reference plane yang mana, 1 atau 2 bebas. Yang mana terus diokein ke 3D view. Nah, supaya muncul si biru-birunya ini, show-nya dinyalain. Di sebelah set tuh ada show. Itu dinyalain. Kayak gitu. Terus digambar. Yes, betul sekali. Oke. Ini tinggal dibikin aja deh si wavy-nya. Nah, kalau pakai spline draw point ini ya teman-teman, spline draw point, kalau mau bikin garis lurus, kalian pencet sekali, terus pencet escape ya, biar dia bikin garis lurus gitu ya. Nah, dia kayak gini nih, misalkan kayak gini, set, di escape, cep, escape lagi. Kalau mau bikin garis lurus, nanti kan logikanya biar kayak gini ya. Ini ya, jadi kayak bikin ini sketsa yang pertama, terus ini sketsa yang kedua, garis sketsa yang kedua. Nah, gini set, kayak gitu. Nanti si Revit-nya bakal ngeblend dia jadi satu kesatuan. Seperti itu ya. Wah, gambar di Paint lebih stabil ya pennya ya. Nah gitu deh. Sama, tinggal kayak yang tadi, diklik dua-dua garisnya nih. Tinggal diselect aja. Aku nanya. Yes sir. Kalau ke work plan yang sebelah gimana ya? Ngelakuin step yang sama. Kayak tadi tinggal di set work plane. Nggak bisa. Tak bisa gimana? Duku Palembang. Duku Palembang namanya. Lucu juga Duku Palembang. Lucu. Boleh. Bisa. Kamu udah bikin reference plan ya kan? Oh, kamu dari floor plan. Kalau mau pindah dari floor plan ya. Enggak, kamu drop down menunya tuh. Drop down menu setnya. Terus set work plan kan? Ya. Terus pilih deh yang sebelahnya apa namanya. Udah berubah kan? Iya. Udah. Kayak pasti. Lucu juga namanya ya. Duku Palembang. Lucu. Lucu juga. Cukup memberikan gelak tawa. Keren. Namanya Duku Palembang. Tinggal yep gini aja. Jadi memang pertemuan hari ini bikin second skin aja ya, biar nanti kalian pas SPA nih kalian bisa membuat second skin terhebat di muka bumi.
melalui Revit saja. Kalau garisnya hilang, Garisnya hilang-hilang. Seperti gimana mata tuh? kiri, Gambar garis. Coba kamu udah draw on work plane belum? Yang ini nih, draw on work plane. Hilang-hilang mungkin apa kan? Oke. Di sebelah set kan ada draw on work plane. Nah, biar dia gambarnya di work plane yang udah kita bikin ya. Biar dia nggak gambar di tempat-tempat lain. Itu hilang-hilang garisnya karena ke gambarnya di tempat lain tuh. Seperti itu ya. Habis itu tinggal dibikin aja deh formnya. Dia akan ngeblend sendiri ya. Aduh, ntar dulu. Kobe. Salah nih, salah. Bentar ya. Ini kayak gini seharusnya nih. Ini. Hop. 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 Tinggal di create form. Tada, ya. Nah, si solid formnya udah jadi. Nah, itu nanti tinggal kita pakaiin void form aja. Tinggal di potong gitu ya. Caranya gimana, Kak? Caranya dari 3D ini. Tak tungguin dulu deh kalian, nanti kalian ketinggalan lagi. Nanti biar nggak dijawabin satu-satu gitu ya. Pak, tadi cara nempelin ke dindingnya tuh gimana? Cara nempelin ke dinding. Iya, si lengkungan itu. Maksudnya nempelin ke dinding gimana tuh? Itu kan jadi si satu sisinya melengkung, satunya rata sama dinding ya. Iya, betul. Kayak gini. Itu gimana? Ya berarti kamu gambarnya tuh kayak gini nih. Kan udah bikin kayak gini melengkung. Oh, disambungin ya? Ya disambungin aja. Pakai yang spline through points juga. Kalau mau bikin garis lurus, diklik, terus di escape. Nah, biar dia jadi garis lurus. Oh, oke. Kasih Kak. Yoi. Oh, sebentar lagi sudah kuliah. Aku males. Sampai 2155 lah ya. Tak tungguin ya. Kimi nayo. Kimi nayo. Mantemo. Rere aman, Rere Sekar aman. Iya. Kelas. Oke deh. Hebat nih Rere. Hebat ya. Dia kayak udah ini deh, udah tahu Revit deh. Ini bosan aja kayak ngikutin course ini. Ingin mengisi waktu. Hebat. Gimana? Sudah semua? Duku Palembang udah Duku Palembang. Udah Kak. Kelas. Oke deh. Lucu banget lagi namanya. Aduh. Lucu lagi. Nice one, Jessica. Nice one.
Wah, di sini yang Arsket cuma Joyce doang ya? Duku Palembang nggak Arsket ya? Arsket Kak. Oh, Arsket. Rere Arsket juga ya? Iya. Oh iya. Damn. I forget, man. Iya, iya, iya. Tapi kenapa kamu nggak pernah ikut, Jessica? Kegiatan Arsket selama aku memimpin. Males Kak. Hah? Males. Oh, lu parah sih. Tapi kalau Manly Sketch, ini ngisi. Pas. Enggak juga. Oh, lu kacau sih. Tapi yang sekarang pengurusan 22 ikutin kan acara-acaranya. Iya, siap. Nggak, tapi lu ikut kan? Ini nanya so. Kemarin belum sih. Tapi Karena nggak ada sempat ikut. Tapi yang besok boleh ikut. Oh, jadi belum pernah ikut acara Arsket ya? Pernah sekali awal-awal yang pertama kali sketch. Yang ke Taman Valda itu ya? Iya. Oh, berarti lu bertemu gue dong? Iya, seharusnya. Oh, oke. Sip. Evelyn udah ikut Wamin belum sih? Kalau anak 23 tuh? Belum ya berarti ya? Nggak tahu. Nggak. Tapi memang belum pendaftaran ya? Ya kan? Kayaknya ada deh. Ada ya? Kayaknya ada deh. Kalau mau jalan-jalan Arjau. Kalau mau santai Arsket. Oke ya, cukup promosi Waminnya. Kita lanjut ya. Ya, ini kan udah jadi nih. Tinggal kita potong-potong aja pakai si void mesh gitu ya. Pertama, kita harus ngeset si work plan-nya dulu. Nah, tapi yang enaknya di sini, kita nggak perlu bikin reference plan lagi, gitu ya. Jadi tuh, maksudnya gimana sih Kak? Ini si Kak Jaka ngomongin apa sih? Nah, ini kan yang ada tuh sekarang tuh kayak gini ya. Sep, gini ya. Kayak gini. Misalnya gelombang gini, gitu ya. Misalnya gelombang gini, gitu ya. Nah, yang mau kita lakukan adalah kita mau membuat dia ada void mesh yang bentuknya tuh rectangle yang memanjang gini aja. Rectangle yang memanjang gitu. Ya, ini rectangle yang memanjang gitu. Dan dia akan nanti ngebikin dia tuh seakan-akan tuh jadi kisi-kisi gitu, ya. Nanti kan yang kena void mesh dia jadi bolong ya. Ini bakal nanti hilang gitu. Jadi itu yang mau kita lakukan. Nah, berarti kita harus bikin si void mesh-nya dulu ya, si panjang-panjang ini ya. Makanya kita harus bikin kita harus gambar kayak gini ke arah sini nih. Dari arah sini ke sini gitu ya. Arah ke sini gini gitu ya. Ke arah sana gitu ya. Nah, kita nggak perlu bikin reference plane baru lagi. Kita tinggal menjadikan si sisi dari dinding ini tuh sebagai bidang kerja. Jadi dari 3D view ini, set work plane, pilihlah si sisi ini jadi bidang kerja, sisi dinding ini. Oke? Kayak gini. Nanti biru-birunya jadi sisi dinding itu yang kita pilih. Nah, ini tinggal kita bikin rectangle ya, teman-teman. Rectangle kayak gini misalkan. Kayak gini nih. Hap. Ya. Seperti ini nih. Bikin satu dulu aja. Habis itu kita create form, void form. Oke? Nah, nanti dia akan ngemotong gini nih. Seperti ini nih. Nah, itu nanti tinggal kita copy aja sih void formnya gitu. Tinggal di select aja nih si void formnya. Tinggal kita CO. Tinggal di copy aja. Jaraknya berapa gitu misalkan. Ya ini gue ngasal aja ya.
Ini gue Kamu ya kalau yang kotak-kotak di website itu pakai apa? ada kotak-kotak ini. Iya. Tenang, itu nggak penting, itu karena si dindingnya itu tuh ada material yang material namanya keramik, ada material keramik, makanya dia ada surface-nya gitu. Oke, makasih. Nah, ini tinggal di copy aja ya teman-teman ya, tinggal di copy banyak gitu ya. Ngasal ya, di sini gue juga ngasal. Jadi nanti kalau kalian udah mau bikin si fasadnya beneran ya, ini ya, dibikinnya bener. Kalau nggak mau lama, tinggal dari floor plan ini ya, lihat apa yang gue lakukan. Gue nge-select semuanya, gue pakai filter. Kalian udah tahu yang filter ini ya. Pilihlah yang mesh tapi void ya, tinggal di apply, oke. Biar dia ke-select yang void aja. Nah ini gue copy lagi deh, biar dia ngopi sekali banyak. Gue nggak salah ya teman-teman. Seperti itu deh. Duh, loading. Waduh, ini jelek banget nih kayaknya nih. Ini tinggal dihapus-hapusin aja nih yang ini nih. Dihapus. Ya enggak. Sisa-sisaannya dihapus aja. Dihapus aja yang ini ya. Ada tinggal di finish mesh. Sudah deh. Jadi deh. Si secondary skin yang udah kita bikin. Tada gitu. Dan posibilitasnya ini masih banyak lagi ya, masih lebih banyak lagi. Oke? Masih lebih banyak lagi. Kita hanya perlu membutuhkan kreativitas kita. Oke? Aman ya? Jadi gampang ya bikinnya ya. Gampang banget ya. Oke? Kita udah bikin second skin dengan metode yang ketiga. Gitu ya. Seperti itu saja teman-temanku. Nah, yang ini I don't know, kalian perlu nggak ya? Karena yang ini tuh sebenarnya bikin ya ya bikin aja lah ya. Kenapa sih gue agak-agak ragu yang bikin second skin yang ini? Karena ini agak-agak advance ya, agak-agak ribet ya, agak-agak membutuhkan kedetailan nih. Jadi mungkin nanti di prosesnya takutnya banyak apa? Interupsi takutnya. Soalnya kenapa? Karena ini agak-agak ya sebenarnya levelnya agak naik satu level lah gitu ya, agak naik satu level ya. Bentar, perlu nggak ya kalian tak kasih tahu nggak ya? Udahlah ya, bikin aja lah ya, bikin aja udah amat, fuck it. Oke. Nah di sini sama lagi kita akan membuat mesh inside lagi, terus in place mesh di okein aja. Nah bedanya di sini, sorry, gue bikin dulu dinding acuannya ya, kotak gini misalkan ya, kayak gini. Terus misalkan ini ya taruhlah dia sama kayak tadi 1200 gitu ya, tadi kotak gini. Nah ini tuh logikanya dia tuh ada wave kayak gini. Itu sebenarnya gue cuma bikin berapa ya, bikin 4 sebenarnya, bikin 4 garis gitu ya, 4 garis wave gitu. Jadi ada 4 garis yang berbeda-beda gitu.
ya. Nah, itu nanti gua make form kayak gitu ya. Ntar dulu ya, gua agak ragu nih. Takutnya terlalu ribet buat kalian. Hmm, 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 hmm. Eh, 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 kasih tahu nggak ya? Ntar, gue sedang memikirkan bobotnya. Soalnya yang di course yang sebelum-sebelumnya tuh, yang ini tuh nggak nggak terlalu dalam ngasih taunya sih. Eh, Oke, gini aja deh, gini aja lah ya, gini aja. Kenapa? Ini tadi kan udah garis-garis kan ke bawah. Terus Terus saya mau bikin void. Udah saya filter terus mau saya bikin void kok. Ya kan, kamu udah ini nih, udah di select semua kan, Udah. terus di filter, Udah. terus pilihnya yang void aja, diceknya, di apply. Iya. Udah? Error? Lah, kok bisa error? Apa? Kan di play itu kan saya gambar kayak foto panjang ke bawah. Habis itu harus dimajuin atau gimana? Bentukannya kamu voidnya udah kayak gini belum? Yang kayak di layar. Belum. Ya, berarti dipanjang-panjangin dulu tuh. Sampai dia memotong si ininya. Ditembus-tembusin. Ditembus-tembusin nih. Lihat deh. Punya gua nih. Yang oranye itu void mesh ya. Yang void mesh itu gua tembus-tembusin si solid mesh no. Berarti pakai yang panah itu ditarik gitu. Yes, betul sekali. Oh, di select dulu semua ya? Iya, kalau mau manjangin kan berarti milihnya yang satu sisi aja ya. Nah, terus dipanjang-panjangin. Oh, mau dipanjangin semana? Nanti baru kamu panjangin dulu, kamu tembusin, baru nanti kamu copy satu-satu. Tadi kalau di yang si garis kan saya udah select. Terus saya majuin ini. Ada panah kan muncul? No, panah muncul no. Ada panah merah, hijau dan biru. Biji. Nah, makanya kamu hapus dulu void mesh kamu yang lain, ya. Bikin satu aja, terus ditembusin dulu, baru deh kamu nge-copy yang udah kamu tembusin itu, gitu. Seperti itu deh. Daripada dimajuin satu-satu kan pusing ya, capek. Iya. Teman-temanku ya, karena kayaknya ini bobotnya agak-agak rumit juga nih yang second skin ini. Gua akan bikin videonya aja, nanti akan gua kirim di line ya, atau gua taruh di drive. Gua bikin videonya, oke? Karena ini bobotnya agak naik satu level nih, takutnya kalian agak-agak bingung, dan juga kita udah jam 10 juga ya, takutnya nanti overtime-nya banyak banget. Oke? Kak, nanya. Apa? Silakan. Ya, share aja. Ya, silakan. Ini kan udah kayak gini, Kak. Tapi pas di sini nggak bisa. Coba. Ini. Coba kamu pilih. Coba Ctrl Z. Coba finish mesh. Udah, terus finish mesh lagi gitu. Ini soalnya kamu masih dalam menu bikin mesh. Nggak bisa. Sorry.
Kamu bisa share screen-nya yang agak full nggak? Soalnya kalau ada warning gue nggak ngeliat nih. Oh, Kamu bisa share screen yang full nggak? Oke, boleh. Mana? Sorry, kamu streamnya Discord nih. Discord. Iya, Discord-nya doang. Oke. Nih. Oke. Nah, jadi yang dia kasih tahu adalah void mesh lu nggak ngemotong apapun nih. Dia bilang kayak gitu. Coba kamu delete elemen aja, nggak apa-apa. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Nah, jadi Jessica kan ya? Iya. Kamu tuh pas bikin void mesh-nya tuh itu bukan di dua meshing insight yang berbeda gitu. Kamu tadi udah finish mesh dulu, terus kamu bikin void mesh-nya. Iya. Seharusnya jangan. Kamu tinggal balik ke sini, edit in place. Nah, kamu gambar si void mesh-nya di sini gitu. Karena kan kita mau ngemotong si mesh ini gitu. Jadinya kita harus gambar void mesh-nya ya di dalam dia gitu. Seperti itu. Nah, coba kamu klik, terus select void form. Nah, udah kan? Coba diklik mana aja dulu. Dia udah ngemotong belum? Klik di mana aja dulu. Jangan di finish dulu. Coba, dia udah ngemotong belum? Belum ya? Berarti kamu tinggal pencet cut. Di atas tuh ada cut. Kanan. Pilih si void mesh-nya, pilih si solid-nya. Ya. Oke, kebalik deh. Oh, it's okay. Oke. Aman. Udah, itu tinggal kamu copy aja. Kiri ke kanan. Siap. Makasih, Kak. Oke. Nah, untuk yang ini, yang second skin ini, nanti gue bikin videonya. Kalau bisa, kalian ingetin ya, Kak, video gitu aja. Video. Nggak, Kak, video yang second skin terakhir dong gitu ya. Soalnya takutnya ini terlalu lama sih. Soalnya, ya, agak-agak sedikit ribet sih yang ini sebenarnya. Oke. Apa-apa, nanti gue bikin videonya. Tapi ingetin ya, guys. Sumpah, ingetin. Kalau gue ada PR gitu, boleh ya diingetin teman-temanku. Karena kadang-kadang suka ke-skip. Oke. Kenapa sih gue skip dulu yang second skin terakhir itu? Karena masih ada hal yang pengen gue bahas. Yaitu adalah kita kepengen, gue ingin ngasih tunjuk posibilitas dari meshing insight jauh lebih advance lagi gitu ya. Oke. Walaupun ya gue sebenarnya cuma nyentil dikit aja. Tapi kalau kalian mau explore lebih jauh ya silakan ya. Yaitu adalah kalau kita mau bikin bangunan tinggi, kan sekarang tuh pertemuan besok kita udah bikin bangunan tinggi ya. Nah, gimana kalau kita mau bikin bangunan tinggi yang dia tuh agak-agak rumit gitu ya. Agak-agak ribet tuh gimana ya caranya gitu ya. Itu caranya gimana, Kak? Di sini gue akan mencontoh bangunan yang ada di dunia nyata, yaitu adalah masih Avian Tower ya. Avian Tower. Kalian tahu Avian Tower? Kalian tahu di sini ada orang Surabaya. Ya, Avian Tower tuh dia bentuknya kayak gini nih. Dia tuh berotasi tiap lantainya gitu ya. Tiap naik satu lantai berotasi. Dulu tuh berotasinya tuh yang gue dapat kuliahnya tuh dia setiap rotasi itu 3 derajat ya. Dan dia ada 20 lantai. Berarti kalau lantai 1 itu di derajat ke 0, berarti di lantai 20 dia di 60 derajat ya. Di derajat ke 60.
gitu ya. Nah, itu kita bisa pakai Meshing Insight ya. Karena kenapa? Oh, karena kita tahu si Revit itu kalau kita select 2 garis, dia akan ngeblend gitu ya. Nah, kita mau memperdaya hal itu gitu. Nah, gue sebenarnya mau ngasih tahu sekilas aja sih ya, sebenarnya. Oke. Sorry. Ya, udah. Oke. Tapi tenang aja, mungkin ada beberapa step yang gua nggak kasih tahu dulu sekarang ini. Tapi nggak akan gua kasih tahu nanti ya di next pertemuan. Nah, step apa sih Kak maksudnya? Ya step ini nih. Tadi ada berapa? 20 lantai ya. Nah, ini berarti pencet terus 20 ya. Sorry, kelebihan 1. Ya. Nah, sebenarnya poinnya di sini gue pengen ngasih tahu aja sih bahwasannya Revit tuh bisa bikin sesuatu yang ribet juga gitu sih sebenarnya. Oke, di sini gue udah bikin levelnya. Ini nanti gue kasih tahu ya gimana cara bikin levelnya banyak kayak gini. Tenang aja, santai aja. Nah, itu kita ke Meshing Insight. Sama juga kita in place mesh di sini. Tinggal di-okein aja. Nah, ini kita bikin pakai ellipse ya. Di sini ellipse. Tinggal diginiin aja. Oke. Kayak gini. Terus bikin ellipse-nya gini ya. Ini nggak apa-apa kalau kalian nggak ngikutin juga nggak apa-apa, it's okay. Kalian boleh nonton aja. Nah, di level 19 ya. Oh, sorry, di level 0 ini akan gue copy Ctrl C. Di level 19 gue akan nge-paste align to current view. Nah, yang ini bakal gue bahas juga besok gitu ya. Karena ya ada di sini nih. Ya, paste tuh ini ya. Akan gue bahas besok. Oke. Ini tinggal kita rotate aja, RO. Rotate 60 derajat berarti. Dimana kalau di 3D view, dia bakal kayak gini ya. Tinggal kita select dia kayak gini. Create form. Oke. Seperti ini. Dadah. Ya. Nah, ini tinggal kita finish mesh. Nah, ini kan udah jadi bidang ya. Udah jadi bangunan ya. Ini tinggal kita ke Meshing Insight aja. Nah, di Meshing Insight gue ingin memperkenalkan kalian dengan model by face. Oke, model by face. Nah, di sini ada roof, ada wall, ada floor, ada curtain system. Curtain system tuh sama kayak yang tadi ya. Tinggal diklik aja terus create system kayak gitu ya. Nah, kalau roof, jadi misalkan nih, oh bentuk bangunan gue tuh kayak gini. Nah, kalian tinggal definisiin aja, oh sisi ini tuh itu sebenarnya adalah dinding gitu. Kalian tinggal pencet wall, tinggal diklik aja dia. Nah, dia akan jadi wall. Kayak gitu. Kalian definisiin dia sebagai wall. Oh, yang atas nih adalah, dia itu adalah roof. Kalian tinggal pencet dia itu roof. Terus create roof. Kayak gitu. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, yang floor itu terus floor. Now shit, gue masih lupa lagi. Dia dari tampak ya. Ntar ya teman-teman. Yang floor tuh gue masih lupa. Select multiple. Dia nge-selectnya dari mana ya? Gue lupa lagi. Gue lupa. I'm sorry. Yang floor nanti gue kasih tahu besok ya. Karena besok kebetulan kita juga bikin bangunan tinggi. Yang curtain system ini itu persis kayak yang tadi. Itu adalah kalau misalkan ini dindingnya adalah dinding kaca, tinggal diklik aja, terus create system. Dia akan jadi dinding kaca.
gitu ya. Nah, yang mau gue bahas tuh sebenarnya itu doang. Jadi yang mau gue kasih tahu ke kalian bahwasannya Revit tuh bisa bikin sesuatu yang ribet, tapi dia bisa juga ngebuat bentuk yang ribet itu jadi sesuatu yang informasinya terdefinisikan gitu loh. Ya, kan di sini kan sebelum ada si wall ini kan nggak jelas ya ini tuh sisi ini tuh apa gitu ya. Si Revit tuh nggak tahu ini tuh sisi ini tuh dinding kah, roof kah, atau apakah. Nah, kita bisa definisikan dia menggunakan model by face. Di sini ada roof, wall, floor ya. Yang floor nih gue agak-agak bingung. Mas balik the mas. Oh, ini. Sorry, ternyata di sini. Cara bikin floor-nya gini ternyata. Klik si mesh-nya, mesh floor, terus tinggal di-select aja nih semuanya nih, dicentang semua, oke. Nanti akan muncul kayak gini ya, ungu-ungu. Tinggal dipencet aja floor-nya. Tinggal di-select semua gini, create floor. Dan lantai kalian udah jadi gitu ya. Si bangunan kita udah jadi nih, bangunan Avian Tower kita lah. Ala-ala kayak gitu ya. Seperti itu ya. Oke. Ya, gue cuma mau ngasih tau itu doang sih. Nah, yang ini second skin yang ini agak repot sih. Nanti gue kasih tahu lah ya caranya gimana. Oke. Ya, hari ini sih segitu doang. Jadi memang nggak terlalu banyak informasi baru. Kita cuma mengembangkan hal-hal yang udah kita tahu dan mengingat kembali bahwasannya hal-hal yang udah kita pelajari itu bisa ditwist kayak gitu ya, kayak void, kombinasi antara void sama solid mesh tuh, itu bisa bikin sesuatu yang menarik. Mungkin kalau kalian nanti lebih kreatif juga, bisa jauh lebih eksploratif juga ya, kombinasi-kombinasi tools-tools itu gitu ya. Jadi silakan kalian berlatih aja dan cari-cari referensi, kira-kira kayak bikin ini gimana ya gitu. Latihannya kayak gitu sih. Bikin second skin ini gimana ya? Tinggal kulik sendiri. Kalau udah stuck, silakan kalian tanya ke gua ataupun searching di internet kayak gitu ya. Dan memang udah banyak lah beberapa video-video maupun anggota-anggota dari community Autodesk yang ngasih tutorial bikin second skin yang ribet ya. Tapi kalau udah terlalu ribet sekali second skin kalian, ya kalian mau nggak mau harus pakai yang namanya belalang sembah ya, grasshopper ya. Jadi memang kalau udah yang ribet sekali, itu akan lebih efisien dan lebih mudah kalau kalian pakai grasshopper kayak gitu ya. Oke deh, sepertinya juga kalian udah nggak ada pertanyaan lagi. Ingetin gue aja untuk bikin videonya kalau kalian memang benar-benar pengen tahu cara buat yang tadi. Soalnya yang kalau gue ingat-ingat dulu tuh gue ngebahasnya cuma sekilas deh yang second skin itu. Karena memang lumayan ribet sih. Ya ingetin gue aja lah ya. Oke, besok gue usahakan besok udah ada zoomnya lagi ya. Ini gue baru lagi ngehubungin orangnya. Tapi nggak apa-apa. Gue akan coba ya, teman-teman, besok zoomnya udah ada lagi. Maaf ya atas ketidaknyamanannya kita pakai Discord gini. Tapi tenang aja, rekamannya udah gue bikin ya. Ini udah gue rekam kok. Santai aja. Yaudah, hari ini sih sampai situ aja. Sampai jumpa teman-teman. Bye-bye. Makasih Kak. Makasih, Kak. Cepet banget mereka ya.